Penggunaan senjata nuklir di Ukraina akan memicu kecaman besar-besaran dari hampir seluruh negara di dunia. Rusia telah menghadapi sanksi ekonomi berat sejak invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Jika menggunakan senjata nuklir, sanksi ini akan semakin diperketat, bahkan oleh negara-negara yang selama ini bersikap netral atau mendukung Rusia, seperti China dan India. Isolasi diplomatik total dapat merusak posisi Rusia sebagai pemain global dan melemahkan pengaruhnya dalam organisasi internasional seperti PBB. Selain itu, penggunaan senjata nuklir akan melanggar berbagai perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang meskipun tidak melarang penggunaan senjata nuklir secara eksplisit, mendorong penggunaannya hanya sebagai alat pencegah, bukan dalam serangan langsung. Rusia juga akan kehilangan dukungan politik dari negara-negara sekutu karena penggunaan nuklir dianggap sebagai pelanggaran norma global yang parah. Jika Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina, negara-negara NATO dan sekutu lainnya mungkin akan merespons dengan eskalasi militer. Hal ini dapat memicu konflik yang meluas menjadi perang global. NATO memiliki kebijakan pertahanan kolektif berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Walaupun Ukraina bukan anggota NATO, eskalasi ke wilayah negara-negara anggota NATO di sekitarnya seperti Polandia atau negara-negara Baltik sangat mungkin terjadi jika Rusia menggunakan nuklir di Ukraina. Ini akan memaksa NATO untuk merespons, yang dapat memicu perang nuklir global. Selain itu, penggunaan nuklir oleh Rusia dapat memotivasi negara-negara lain untuk mempercepat pengembangan senjata nuklir mereka, menciptakan ketidakstabilan global jangka panjang. Serangan nuklir di Ukraina akan menyebabkan dampak radiasi yang luas, memengaruhi tidak hanya wilayah Ukraina, tetapi juga negara-negara tetangga, termasuk Rusia sendiri. Angin yang membawa partikel radioaktif dapat menyebar ke berbagai arah, mengkontaminasi tanah, air, dan udara. Efek jangka panjang dari radiasi ini akan sangat merugikan populasi sipil, pertanian, dan ekosistem di wilayah tersebut. Hal ini bertentangan dengan kepentingan Rusia sendiri yang mengklaim ingin melindungi populasi di wilayah Ukraina Timur yang berbahasa Rusia. Menggunakan nuklir di kawasan tersebut akan merusak infrastruktur yang dianggap strategis oleh Rusia. Sejak Perang Dunia Kedua, senjata nuklir hanya digunakan sebagai alat pencegah atau ancaman, bukan untuk serangan langsung. Hal ini telah menciptakan norma internasional bahwa senjata nuklir adalah pilihan terakhir yang hanya digunakan dalam situasi yang sangat ekstrim. Penggunaan nuklir oleh Rusia di Ukraina akan menciptakan stigma negatif yang sangat kuat terhadap Rusia sebagai negara tidak bertanggung jawab. Ini dapat merusak citra Rusia di mata dunia, termasuk di antara negara-negara sekutunya. Negara-negara seperti China yang mendukung stabilitas global kemungkinan akan menarik dukungannya terhadap Rusia jika nuklir digunakan. Penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Selain konsekuensi internasional, dampak domestik, dan risiko eskalasi global, penggunaan senjata ini juga bertentangan dengan tujuan strategis Rusia di wilayah tersebut. Oleh karena itu, meskipun ancaman penggunaan nuklir sering digunakan sebagai alat negosiasi atau propaganda, langkah ini tetap dianggap sangat kecil kemungkinannya untuk diambil.